Dan tadi kita melihat bagaimana untuk starting Reaksi Ragnar Oratmangoen usai Ole Romeni bertemu Erick Thohir dan semakin dekat perkuat timnas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia, Wak Haji Ragnar Oratmangoen berikan respons setelah salah satu striker keturunan, Ole Romeni bertemu dengan ketum PSSI dan beri sinyal segera bela Garuda. Seperti diketahui, Ole Romeni kedapatan hadir di Indonesia dan menyaksikan langsung pertandingan Garuda kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jumat, 15 November 2024 lalu. Lebih ke mengangkat bola ya, tapi memang bola lebih dekat kepada penjaga Umar Kawal, maju pas untuk menjemput bola menggagal. Sudah Ferdinand Bung Maruf. Hampir saja kita sudah teriak. Kode nampaknya Kevin Verdong. Tak hanya menyaksikan pertandingan timnas Indonesia, pemain berusia 24 tahun tersebut juga berkesempatan bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan Erick Thohir dan Ole Romeni pun semakin kuat mengindikasikan bahwa sang striker akan segera dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Secara kualitas, kehadiran Ole Romeni, yang kini berkompetisi di kasta teratas Belanda bersama FC Utrecht, dipastikan bakal membuat lini serang timnas Indonesia makin tajam. Menurut data Transfermarkt, diketahui bahwa Ole Romeni mampu mencetak 14 gol, serta 1 assist dari total 79 pertandingan di ajang Eredivisie sepanjang karirnya. Meski bakal bersaing berat di lini depan timnas Indonesia, namun Ragnar Oratmangoen merasa tak keberatan jika Ole Romeni resmi dinaturalisasi. Dirinya bahkan mengaku senang jika striker kelahiran Nijmegen tersebut bisa segera memperkuat skuad Garuda di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sangat senang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya banyak berbicara dengannya. Saya mencoba meyakinkan dia, ucap Ragnar Oratmangoen pasca laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi Rabu, 19 November 2024. Di kotak penalti Ragnar, kita lihat masih untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk mengubah skor menjadi. Saya sangat senang bertemu dengannya minggu lalu di Jakarta. Kini setelah ada kabar bahwa dia akan bergabung dengan kami, saya sangat senang dia ada di sini, tambahnya. Lebih lanjut, Ragnar Oratmangoen justru merasa tertantang dengan kehadiran Ole Romeni lantaran bisa membuatnya bekerja keras untuk dapatkan tempat utama. Bukan masalah, kami mempunyai beberapa pemain di posisi yang sama. Sekarang kami juga mempunyai orang-orang yang dapat bersaing dengan saya. Hal yang baik adalah kami memiliki banyak pemain dengan kualitas dan kami saling mendorong dalam latihan, ucapnya. Iya, tidak boleh terpancing dan kemudian juga tidak boleh yang sebuah set piece yang sangat indah. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen sendiri tampil memukau pada pertandingan timnas Indonesia kontra Arab Saudi kemarin. Turun sebagai starter, pemain berusia 26 tahun tersebut memang tidak mencetak gol, namun pergerakannya di lini pertahanan lawan sukses menyulitkan pemain bertahan Arab Saudi. Puncaknya, Ragnar Oratmangoen berhasil memberikan 1 assist kepada Marcelino Ferdinand dan membantu timnas Indonesia menang telak 2-0. Lini belakang Indonesia bersama. Sebuah pelanggaran tadi karena ada gerakan yang cukup berbahaya mendekat. Netizen memuji sikap pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen saat selebrasi duduk Marcelino Ferdinand. 2 gol Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Selasa, 19 November 2024. Hasil ini pun membawa kemenangan perdana bagi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harus hati-hati kembali. 3 peluang di tendangan bebas buat Saudi. akhir ya. Kita lihat bukan. Nathan. Marcelino Ferdinand memilih untuk melakukan selebrasi berbeda untuk gol keduanya. Alih-alih mengganggu selebrasi tersebut, Ragnar Oratmangoen menahan pemain timnas Indonesia lainnya, Jai Ijes, untuk memeluk Marcelino Ferdinand. Setelah selebrasi, Ragnar Oratmangoen dan Jai Ijes pun menarik Marcelino untuk merayakan gol bersama pemainnya. Sikap Ragnar Oratmangoen ini pun mendapatkan pujian dari netizen. Salah fokus sama Ragnar yang tahan Tom Hey, kata salah satu netizen. Bangga banget Wak Haji sama Marceng, tulis netizen lainnya. Masuk Hamdan ya.
Betul, pemain yang sudah tampil. Surabaya, pemain yang pernah merumput bersama dengan Kamil. Dan terlalu jauh jaraknya, hanya 20 meter. Sundulan tadi dari Ali Mulaihi. Menpora Dito Aryo Tejo angkat bicara soal calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia setelah Ole Romeni. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo angkat bicara terkait calon pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya usai Ole Romeni. Seperti yang diketahui, Ole Romeni resmi menjadi pemain untuk dinaturalisasi demi membela Timnas Indonesia. Pemain FC Utrecht itu secara resmi diperkenalkan setelah bertemu dan berfoto bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada Sabtu, 16 November 2024 lalu. Tak hanya Ole Romeni, Erick Thohir juga memperkenalkan dua calon pemain naturalisasi lainnya untuk membela Timnas Indonesia U20, yakni Tim Gaypens dan Dion Marks. Setelah adanya 3 calon pemain Timnas Indonesia itu, ada sejumlah pertanyaan yang mencuat di media sosial terkait pemain yang akan dinaturalisasi PSSI selanjutnya. Saat ditanya awak media, Menpora Dito Aryo Tejo angkat bicara terkait calon pemain naturalisasi selanjutnya. Langsung menekan dari sektor sayap, tapi memberikan bola crossing. Dito mengatakan bahwa pihaknya sedang menunggu hasil komunikasi bersama PSSI terkait hal tersebut. Oh, kita menunggu hasil riset dan juga hasil komunikasi PSSI. Yang penting bisa membawa hasil yang lebih baik, ujar Dito Aryo Tejo di Gedung Kemenpora, Rabu 20 November 2024. Ahmad Kanu. Kedua ini. Tembakan yang berhasil diblok lagi Marwan Al-Sahafi yang Selain itu, Dito Aryo Tejo juga berbicara soal target rampungnya proses naturalisasi dari Ole Romeni untuk membela Timnas Indonesia. Dito menjelaskan bahwa proses naturalisasi masih dalam tahap konsultasi dan menunggu arahan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Meskipun begitu, dirinya menyebut jika PSSI mempunyai target Ole Romeni bisa membela Timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Memang sangat cepat tadi pergerakan dari Sultan Abdul Hamid Bumar. Hal itu sejalan dengan jadwal pertandingan Timnas Indonesia dalam melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Maret mendatang, Timnas Indonesia dijadwalkan bakal berhadapan dengan Australia dan Bahrain. Oh, kemarin baru, saya formalnya belum mendapatkan dari PSSI dan Pak Erick. Tetapi kemarin memang Pak Erick sudah menyampaikan, Ole akan diproses dan kemarin bicara ke saya dan kita akan konsultasi dan pasti menunggu arahan Bapak Presiden, Prabowo Subianto, jelas Dito. Dan kalaupun diproses, Pak Erick menyampaikan targetnya untuk bulan Maret, tutupnya. Kotak penalti dibenturkan tadi oleh umpan langsung di kotak penalti langsung kita hadap Ferrari, shooting.